Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tahlu biha ugati wa tufarriju biha qurbati wa tunqiduni biha min wahlati wa tuqilu biha asfati wa taqdi biha hajati wa taufir biha dunubi wa tahimu biha amali wa ajali bihusnil khatimah ya arhamar rahimin. Yang pertama, saya menyampaikan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini saya sebagai calon kepala desa Randutatah dengan nomor urut 2 akan menyampaikan visi dan misi dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan visi misi kami ini nanti bisa diterima oleh masyarakat dan kami bisa ditakdirkan untuk menjadi pemimpin desa Randutatah yang amanah. Sholawat wa salam semoga senantiasa selalu kita limpahkan ke hari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dari beliau kita semua ini bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, dan bisa menjalankan apa menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda para beliau. Para panitia yang saya hormati, saya yang pertama ingin memperkenalkan diri. Saya Suham, atas nama Suham, kelahiran di Dusun Kramat. Kelahiran saya ini di Dusun Kramat, RT 2 kelahirannya di Dusun Kramat. Cuman ikut istri tetap tidak jauh, tetap meminang, anggaplah meminang perawan desa sendiri, yaitu tetangga, masih keluarga, yaitu pindah ke Dusun Gilin, tepatnya di RT 2A, di RT 7 RW 2 Dusun Gilin. Cuman kami ini pindah lokasi dusun saja. Terus pendidikan kami SD, tetap SD Randutatah, SDN Randutatah. Terus SMP-nya kami di SMP Nurul Jadid. Terus SMA-nya kami di Besuki, tepatnya di SMA Islam Pondok Pesantren Al Munir. Terus selama karir kami, yang pertama sejak era 80-an, hampir mendekati 90, kami sempat menjadi ketua Karang Taruna dulu di masa era 80-an lebih. Era 90-an kami itu menjadi ketua Karang Taruna. Terus alhamdulillah pada era tahun 90 ke atas ini kami selaku dipercaya menjadi aparatur desa, yaitu perangkat desa kalau dulu, sehingga status kami dirubah menjadi sekdes. Setelah dia jadi sekdes diangkat menjadi PNS, tetap masih ada di desa. Terus pindah perputaran aturan, jadi kami ini sempat pindah di kecamatan, cuman waktu itu kami pindahnya di gunung, di Krucil. Sempat 1 tahun di Krucil, mengabdi di Krucil 1 tahun di kecamatan Krucil, terus pindah di kecamatan Paiton 1 tahun. Itu perkenalan. Terus punya anak 3, istri 1 tentunya, tidak mungkin 2 karena tetap takwa. Istri 1, anak 3. Yang pertama perempuan, sudah punya anak 2, yaitu kami sudah punya cucu 2. Saya kira sudah dalam segi pengalaman di bidang rumah tangga sudah pengalaman karena sudah punya cucu 2. Terus yang kedua, anak laki-laki masih kuliah di Nurul Jadid. Terus yang terakhir masih kuliah di Bangil, tepatnya di Dalwah Darul Lugah di Habib Hasan Baharun. Itu keluarga kami. Mungkin
Itu perkenalan dari kami sebagai calon Kepala Desa Randuatah dengan nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai calon Kepala Desa Randuatah dengan nomor urut 2 ingin menyampaikan visi dan misi sebagai bakal calon Kepala Desa Randuatah, sebagai calon Kepala Desa Randuatah dengan nomor 2. Visi kami yaitu terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa Randuatah yang baik, bersih dan transparan, akuntabel, guna mewujudkan kehidupan masyarakat adil, makmur, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu visinya kami. Terus misi 1, meningkatkan mutu sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini tak kalah pentingnya, karena dengan sistem kinerja aparatur itu, jadi semua pelayanan masyarakat itu sangat mudah sekali. Kalau dari sistemnya tidak dibenahi dulu, maka masyarakat itu dari segi pelayanan kurang baik, terutama masalah perangkat alat. Satu contoh, seumpamanya alat-alat semacam komunikasi, terus wifi, internet, itu harus, karena itu adalah alat. Bagaimana perangkat itu bisa bekerja dengan maksimal kalau alatnya itu tidak ada. Ini yang pertama. Terus yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Ini karena apa? Kalau pemerintahan ini tidak bersih, yang jelas hanya kepentingan pribadi yang didahulukan atau kepentingan kelompoknya yang didahulukan, tidak mementingkan kepentingan masyarakat, maka pekerjaan kepala desa itu adalah sangat kotor sekali. Kalau istilah dulu, apa katanya babe, kalau dari atas katanya begini terus. Ini tidak boleh untuk ke depan. Jadi harus bersih pemerintahan itu, harus tidak korup, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya itu sebagai kepala desa, apalagi kepentingan golongan. Ini harus kepentingan masyarakat yang harus didahulukan. Ini. Terus yang ketiga, menyelenggarakan urusan pemerintahan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Ini tak kalah pentingnya juga. Jadi sistem pemerintahan itu harus terbuka, transparan kepada masyarakat. Apalagi khususnya Desa Randuatah ini banyak pemuda-pemuda yang SDM-nya maju. Jangan dikatakan Desa Randuatah ini pemudanya tidak maju. Saya kira, kata siapa? Saya lihat banyak pemuda yang berprestasi di luar, terutama yang sudah sarjana S1, itu banyak Randuatah ini. Kenapa tidak difungsikan dalam masa-masa sekarang? Karena apa? Pemerintahannya kurang terbuka, tidak memberikan suatu kesempatan kepada pemuda. Coba untuk ke depan kami, kalau nanti terpilih, diberi mandat oleh masyarakat, terutama pemuda-pemuda ini, untuk diajak bekerja sama untuk membangun desa ini demi masyarakat yang adil dan makmur. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata serta melakukan pendampingan terhadap UKM, usaha mikro, kecil, menengah, wira swasta dan petani. Ini terutama bicara masalah sektor pariwisata. Randuatah ini yang jelas sudah punya pariwisata, termasuk kami dan teman-teman kelompok yang merintis dulu. Saya sebagai leadingnya sektornya, sebagai yang membentuk pariwisata yang dinamakan Pantai Duta itu. Yang punya ide, wawasan untuk membentuk Pantai Duta itu adalah saya. Waktu saya masih bekerja di pemerintahan ini. Akan tetapi bagaimana ke depannya wisata itu? Yang pertamanya aturan mainnya yang ditetapkan oleh peraturan desa kemarin, bahwa tata kelola pengelolaan pariwisata di Pantai Duta itu adalah 40-20. Jadi 40% pengelolaan untuk penyelenggara pengelolaan, 40% untuk desa, 20% untuk pengembangan. Itu janjinya dulu. Itu berjalan lebih 1 tahun lebih.
Jadi 40% masuk desa, 40% masuk pengelola. Yang mengelola 20% untuk pengembangan. Itu berjalan. Meskipun secara administrasi kurang tertib. Tetapi itu berjalan dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Satu contoh, saya beri gambaran satu saja, bahwa hasil dari Pantai Duta itu, kami dengan teman-teman yang mengelola itu dapat 2 kegiatan kemasyarakatan pembangunan, yaitu musola yang ada di Dusun Gilin dan Dusun Keramat, yang di rumahnya Pak Asmawi dan Ustadz Mahwar dan Ustadz Asmawi. Itu 2. Itu semuanya dananya dari Pantai Duta. Kami yang mengelola itu dulu. Termasuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ada pengajian, ada kegiatan masyarakat anak yatim. Semuanya banyak di cover oleh pariwisata Pantai Duta itu. Waktu kami masih mengelola, waktu kami. Ini sangat sayang sekali dengan adanya Pantai Duta ini kalau sekarang masyarakat tidak bisa menikmati. Sayang sekali. Nah, ini kami punya komitmen bagaimana Pantai Duta itu ke depan harus betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena sesuai kami yang membangun Pantai Duta dengan pihak ketiga, yaitu CSR dari YTL maupun PJB. Cuman pemerintah kabupaten itu setelah Pantai Duta ini membludak, pemerintah kabupaten ini ikut andil di dalamnya. Toh kenyataannya kita ini setelah membangun Pantai Duta sudah terkenal, ini ada pihak ketiga yang memang dari segi politik ingin menghancurkan, sehingga Pantai Duta ini dalam masa sekarang masih dipegang oleh pemerintah kabupaten, khususnya tiket masuknya, tetapi untuk parkirnya itu dipegang oleh BUMDes. Kami berkomitmen ke depan, semuanya kami terpilih, saya berusaha dengan maksimal bahwa baik tiket masuk maupun parkirnya tetap semuanya harus dikelola oleh BUMDes. Karena apa? Pantai Duta itu adalah yang merintis desa putra-putra desa Randutata ini. Ini yang menyangkut pariwisata. Terus masalah usaha kecil dan menengah. Ini harus betul-betul digalakkan karena di Randutata ini satu contoh dengan adanya kerupuk ikan itu. Di Randutata ini sudah membludak jadi bumi. Malah teman-teman saya yang dari Surabaya pernah itu, dari Jember pernah sudah merasakan usahanya putra-putri desa Randutata, terutama yang menyangkut usaha rumah tangga yang menyangkut masalah kerupuk ikan. Ini sudah membumi sebetulnya, tetapi kenapa pemasarannya ini tidak cepat? Kenapa? Ini desa harus ikut tangan, campur tangan di sana. Kalau tidak ada pemerintah desa yang campur tangan, maka usaha itu tidak akan lancar. Karena desa itu harus campur tangan, termasuk masalah pendanaannya, penganggarannya, terus masalah pemasarannya, itu harus ada semacam ikut andil pemerintah desa itu. Ini. Terus yang menyangkut masalah pertanian. Pertanian umumnya di desa Randutata ini adalah khususnya petani lombok atau cabai merah. Yang memang dari dulu saya itu sejak era tahun 90-an yang merubah sistem pertanian desa Randutata ini. Yang pertamanya itu sistem lama, cuma tidak pernah pakai mulsa, bibitnya bukan F1. Tapi kami mencoba dengan kelompok itu dulu. Dibanding ke Malang, ke Jember, ke Kruci, sehingganya sampai sekarang masyarakat itu tanam cabai itu sudah mulai agak semacamnya modern. Kalau dulu tidak modern, bibitnya maling ambil di pasar. Cuman dengan kami waktu itu punya kelompok untuk membangun bagaimana masyarakat itu punya pemikiran bahwa pertanian itu khususnya hortikultura yang bergerak di bidang lombok ini adalah masa depannya cukup lumayan. Alhamdulillah masyarakat yang bergerak di bidang lombok ini secara ekonomi ini sudah terangkat. Terus yang kelima, meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa maju dan mandiri. Ini yang jelasnya harus begitu. Jadi pimpinan itu jangan hanya mementingkan kepentingan pribadinya, apalagi golongannya, tapi kepentingan masyarakat yang harus didahulukan. Itu mungkin visi dan misi kami
sebagai calon Kepala Desa Randutata dengan nomor 2. Terima kasih. Program-program perlu saya sampaikan, program-programnya. Nanti kalau kami terpilih diberi mandat oleh masyarakat untuk menjadi pimpinan di desa ini, Desa Randutata yang kita cintai ini, yaitu program pertama, pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat berjalan secara cepat, tepat, dan akurat, ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. Tadi sudah banyak saya kupas mengenai pelayanan, pengalokasian anggaran. Ini tadi sudah saya banyak kupas, mungkin sudah bisa dipahami. Terus 2, penataan administrasi pemerintah desa. Tadi juga di misi kami itu sudah saya jelaskan bahwa pemerintahan itu secara administrasi harus tertib, sehingga dari segi pelayanan masyarakat ini tidak mudah-mudahan mau minta tanda tangan ke rumahnya kepala desa itu ke depan tidak boleh itu semacam itu. Karena desa itu ada kantornya. Tidak usah mencari kepala desa ke depan. Minta surat keterangan, tidak usah cari kepala desa. Tidak usah ke depan itu. Karena ada semacam sarkar-sarkar yang ada, termasuk perangkat itu. Buat apa ada perangkat, masih masyarakat itu mencari kepala desa untuk kebutuhan secara administrasi? Karena kepala desa itu sudah punya bawahannya, termasuk perangkat-perangkat. Mangkut masalah KTP, ya pemerintahan. Pemerintahan yang bekerja. Masalah tanda tangan, pemerintah. Masa masyarakat mau minta tanda tangan masih pusing-pusing cari kepala desa. Itu ke depan tidak ada semacam itu kalau kami terpilih atau diberi mandat oleh masyarakat. Terus yang ketiga, memperdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga guna menekan tingkat kenakalan remaja. Ini perlu kita pahami bersama untuk masyarakat bahwa ke depan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa pemuda Randutata ini banyak yang kompetensi, ada juga yang masih ada semacam kenakalan remaja. Tetapi patutkah kita biarkan itu? Kita harus bagaimana pemuda ini ke depan harus baik dan harus diselesaikan. Caranya satu, ada semacam pelatihan-pelatihan. Yang kedua, diberi kegiatan masyarakat, pemuda itu. Kalau dibiarkan saja tidak beri kegiatan, ya makanya nanti pemikirannya dia adalah negatif. Tetapi kalau dia diberi kegiatan, terutama oleh teman-temannya yang punya SDM tinggi, yang sarjana insya Allah, maka dia termasuk masalah kenakalan remaja bisa tertanggulangi itu. Terus 4, peningkatkan sumber daya masyarakat agar menjadi lebih produktif dan mempunyai daya saing untuk mendampingi tantangan zaman. Yang jelas kalau semacam ini harus ada semacam pelatihan-pelatihan. Biar satu contoh tadi saya sampaikan kegiatan UKM itu harus ada semacam pendampingan pelatihan. Biar daya saing mereka ke depan bisa bersaing dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang masuk masalah ekonomi mikro itu. Terus yang 4, meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan. Wajib hukumnya kita sebagai pimpinan kalau terpilih nanti menjadi kepala desa, wajib hukumnya meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan. Kita harus di depan. Yang berlaku kegiatan keagamaan, pengajian, sarwahan, rutinan, itu segala bidang pemerintah desa itu harus di depan. Kalau bisa ditambah dengan program-program yang lain, termasuk untuk mempersatukan kegiatan-kegiatan yang ada, disatukan, ditaruh di kantor desa semuanya. Ini menambahkan persatuan dan kesatuan antara masyarakat, biar masyarakat ditambah erat, tambah bersatu untuk membangun desa. Kalau sudah bertemu semua tokoh masyarakat dan elemen masyarakat di satu tempat, ini bisa nanti diketemukan solusi untuk membangun desa ini. Akhirnya disampaikan oleh ke pemerintah desa dan pemerintah desa yang akan menjalankan. Mungkin itu. Terus yang keenam, meningkatkan pengelolaan jalan desa, jalan lingkungan, tembok, penahan air laut, saluran air, pertanian, sarana keagamaan, dan pendidikan serta infrastruktur lainnya.
Dikatakan desa itu maju kalau infrastrukturnya itu baik dari segi apapun. Begitu masuk desa Randudata, apa yang terjadi? Ada pariwisata tapi kelihatannya tidak ada pariwisata di desa Randudata. Begitu masuk, tidak ada cerita bahwa ini desa Randudata, tidak ada. Tidak ada bahwa selamat datang, tidak ada di desa Randudata. Kelihatannya desanya seakan-akan kumuh. Jalannya kurang baik, daerah kanan kirinya ditumbuhi rumput gajah, terus penataannya kurang baik. Padahal di sini adalah ditempati pariwisata, orang jauh luar kabupaten Jakarta, Bali nyampe di Randudata. Tetapi apa desanya? Begitu masuk kesannya tidak ada kesan bahwa ini desa pariwisata. Kami ke depan kalau terpilih akan mendesain bahwa jangankan masuk ke Pantai Duta, di pintu masuk Randudata aja sudah terlihat bahwa desa Randudata itu adalah desa pariwisata, mungkin begitu. Termasuk perbaikan jalan. Terus masalah saluran irigasi. Tadi sudah disampaikan bahwa saluran irigasi itu sangat penting sekali, termasuk adalah masyarakat yang penanam hortikultura atau yang khususnya di Randudata itu adalah tanaman lombok atau cabai merah. Irigasi itu sangat penting. Satu contoh, kalau musim hujan kemarin, berapa puluh hektar masyarakat itu yang rugi dengan adanya air hujan. Tidak bisa membuang airnya. Nah, kami ke depan, meskipun itu semacamnya sudah irigasi ada, tapi kurang maksimal. Karena tata kelolanya kurang baik. Kami kalau terpilih ke depan, itu adalah menjadi prioritas. Karena apa? Masyarakat desa, khususnya di Dusun Patukangan, Dusun Gilin, adalah petani lombok. Irigasi harus baik. Begitu ada air hujan, satu malam sudah selesai tanpa masih bolak-balik untuk bawa mesin, bawa apa. Ini kami akan persiapkan, sudah di planning kami bahwa irigasi itu harus maksimal. Tidak seperti sekarang. Dibikin hanya sebatas formalitas saja. Bukan hanya untuk kepentingan masa depan, formalitas. Satu contoh, bagaimana hasilnya? Kurang baik. Padahal irigasi itu tanahnya sudah ada, punyanya irigasi. Tinggal ke depan diperbaiki. Kami kalau terpilih nanti, yang jelas itu adalah menjadi target utama. Terus tadi disampaikan juga bahwa masalah pendidikan. Pemerintah desa itu harus ada semacam punya komitmen dengan para pendidik-pendidik. Karena dasar pendidikan itu adalah dari SD atau dari PAUD atau dari TK. Untuk mencetak generasi muda itu harus dari dasarnya. Kalau dasarnya kurang baik, yang jelas ke depan kurang baik. Harus menanamkan dasar. Satu contoh sebenarnya PAUD-nya, TK-nya. Nanti kalau kami terpilih akan mengenai masalah pendidikan. Kalau dilihat sekarang bagaimana pendidikan, karena tidak ada semacam campur tangan dari pemerintah desa. Sehingga banyak masyarakat yang sekolahnya jauh, TK aja sekolah ke Karanganyar, sekolah Petol. Padahal di Randudata ada TK. Kenapa masyarakat ini kok lari? Karena apa? Karena mutu daripada pendidikan di Randudata ini kurang baik. Coba mutunya kalau baik, ada semacam campur tangan dari pemerintahan desa. Oh, tidak akan kemana masyarakat. Tidak akan sekolah kemana kalau sudah mutu pendidikan di desa ini juga bisa bersaing dengan skala kabupaten atau skala provinsi. Tidak akan lari. Saya perhatiin sekali masyarakat desa ini sekolahnya kok keluar, masalah TK aja sekolah keluar, PAUD aja sekolah keluar. Ini ke depan. Terus masalah infrastruktur lainnya, suatu contoh mengenai tiap tahunnya desa Randudata, khususnya di Blok Kapasan ini, tergenang masalah rob. Tiap tahun itu sudah berlaku hampir 30 tahun mungkin. Tidak ada solusi. Kami waktu di desa ini, karena kami hanya sebagai wakil aja, sebagai perangkat desa, tidak bisa banyak komentar. Cuman ide-ide sudah saya sampaikan kepada atasan, tetapi pelaksanaannya tidak pernah terlaksana. Langsung dilanjut ini mengenai infrastruktur.
Jadi infrastruktur itu yang menyangkut masalah jalan, tembok penahan tanah, ini harus betul-betul dioptimalkan. Satu contoh tadi sudah saya sempat dikupas mengenai abrasi banjir rob, khususnya di dusun Kapasan. Ini bertahun-tahun ini tetap dikenai rob. Istilahnya mencantreng maduren masa aing tase oke melulu. Tapi kalau bahasa modernnya rob, jadi air laut naik ke atas. Jadi kalau kami lihat setiap tahun tidak ada solusi semacam. Padahal solusinya hanya gamblang. Sudah jelas, tidak usah repot. Karena apa? Desa itu punya anggaran, punya dana. Kalau dulu kita minta bantuan kepada pemerintah itu pakai proposal. Iya kalau disetujui, kalau tidak. Kalau sekarang kan tidak. Dana itu sudah ada, tinggal pelaksanaannya aja. Kalau betul-betul itu dilaksanakan, saya kira untuk dusun Kapasan, kalau kami terpilih diberi mandat oleh masyarakat, selamanya tidak akan pernah terjadi rob itu lagi. Atau aing tase oke ke blok Kapasan nikah insyaallah pun sudah tertangani. Tak mungkin mun abdina nikah diberi mandat oleh masyarakat. Terus yang menyangkut masalah jalan. Ini jalan satu contoh di dusun Kongwan yang kalau dulu. Kalau sekarang karena dirobah semuanya adalah dusun Keramat. Kalau dulu Kongwan Dek Lau ke selatan itu jalan harus diperbaiki. Meskipun tanahnya itu bukan tanah desa, jalannya itu bukan jalan desa. Tapi kenapa tidak? Wong itu demi kepentingan masyarakat umum. Kan bisa dibicarakan. Bicara masalah anggaran, desa itu punya dana. Kenapa tidak? Semuanya bisa terlaksana. Karena apa? Desa itu segalanya sudah ada. Termasuk anggarannya, pemikirnya, pelaksananya ini sudah ada. Mungkin itu program-program yang kami sampaikan seumpamanya kami ini diberi mandat oleh masyarakat untuk memimpin desa ini. Wadah masyarakat Desa Randuatah, baik pemuda, pemudi, semuanya, bapak-bapak, ibu sekalian. Kalau ingin desa ini berubah, tolong pilih kami, berikan kami mandat. Kalau desa ini ingin berubah. Karena dari awal slogan kami menuju perubahan, salam perubahan. Jadi kalau ingin berubah, pilih kami. Desa Randuatah ini akan saya balik menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, ini penanganan masalah Covid yang sudah lebih 2 tahun ini. Mungkin kita menyadari banyak korban khususnya di Desa Randuatah, meskipun secara medis itu hanya 2 mungkin. Secara medis itu hanya 2 di blok Patukangan itu ada secara medis. Tetapi kelihatannya waktu kejadian rebak-rebaknya Covid itu banyak Randuatah, saudara-saudara kita yang kena Covid. Meskipun secara medis itu tidak ditentukan. Ini perlu penanganan. Yang pertama, yang jelas bagaimana masyarakat itu disadarkan dengan protokol kesehatan. Terutama kalau jalan keluar itu harus pakai masker. Kalau jalan keluar, terutama keluar kota, ini kehati-hatian. Terus cuci tangan kalau sudah di luar kota, ini harus. Terus menjaga imun atau kekebalan tubuh, kekuatan tubuh itu betul-betul jam makan. Apalagi Desa Randuatah ini, kalau sekira masalah kekebalan tubuh, ikan banyak, terem banyak, kerang itu menambah imun, kekuatan. Tinggal pilih kalau Randuatah ini. Yang jelas kalau makan, muncan bahasa kerennya tuh seafood, makanan seafood katanya itu. Muncan maduren ya cukup tase, korang, odeng, ini sudah ada di Randuatah. Itu kalau dikonsumsi, wow, saya kira Randuatah ini bebas dari Covid. Tidak mungkin Covid itu ada di Randuatah. Mau nyari terem, nyaman ngalah. Kerang tinggal ke utara, cumi tinggal mancing, udang, aduh, malam tinggal nyolo, kepiting. Ini tinggal kita saja. Bagaimana kita ini supaya menuju sehat, tidak bisa terserang oleh penyakit yang melanda internasional ini, seluruh dunia ini memang menakutkan Covid ini, sehingga segala sektor baik dari segi ekonomi ini lumpuh. Ya kita khususnya Randuatah jangan sampai terjadi. Kejadian kemarin itu sebagai pelajaran
bagi kita semua untuk ke depan untuk melangkah yang lebih baik. Mungkin terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penyampaian visi misi dan program calon nomor urut 2 yaitu saudara Suham. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan visi, misi, kemudian program. Terkait dengan visi dari beberapa poin sudah dipaparkan berikut dengan perencanaannya. Saya kira itu sudah sangat konkret sekali, sudah sangat jelas sekali. Namun lebih jelasnya lagi mungkin ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan bersama terkait dengan program-program yang sudah direncanakan. Dan juga tentunya semua calon itu awal keinginan untuk menjadi calon kepala desa tentunya sudah punya maksud, tentunya sudah punya niatan, tentunya sudah punya tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan dari saudara calon mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Raduta? Karena memang ini penting untuk diketahui oleh masyarakat kita. Jadi apa sebenarnya tujuan saudara calon nomor urut 2 mencalonkan diri sebagai kepala desa Raduta? Terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa kami punya komitmen untuk mencalonkan sebagai calon kepala desa Raduta. Tiada lain maksud dan tujuan adalah satu, cuman ingin mengabdi kepada desa ini dan masyarakat. Tidak ada lain. Karena kata-kata orang bijak bahwa manusia itu harus mengabdi. Dikatakan manusia sempurna itu harus mengabdi. Kalau tidak mengabdi, apa sih artinya? Meskipun punya kemampuan intelektual, SDM yang mumpuni, punya harta yang banyak, tetapi kita ini tidak mengabdi, tidak ada manfaat kepada masyarakat, tidak ada manfaat kepada desa ini. Buat apa? Jadi kami punya niatan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa ini, atau nantinya kalau terpilih menjadi kepala desa, hanya satu, yaitu mengabdi kepada masyarakat sekuat dan kemampuan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membangun desa ini menjadi desa yang aman. Baldatun thayyibatun wa rahmah. Itu cuma. Tidak ada kepentingan untuk pribadi dan golongan. Karena niat awal bahwa saya ingin mengabdi. Karena hidup itu akan mengalami tiada. Hidup itu akan mengalami kematian. Mungkin dengan pengabdian ini saya bisa bermanfaat, bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tujuannya. Oke. Amin, amin. Mudah-mudahan itu terwujud dan didengar oleh masyarakat kita. Kemudian setelah saudara punya tujuan, kemudian tentunya saudara membuat tim, merekrut tim atas pencalonan saudara. Kemudian bagaimana cara saudara meyakinkan tim sukses agar mendukung saudara? Terima kasih. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kami selaku calon dari nomor urut 2 tidak pernah membuat tim, tidak pernah. Saya tidak pernah membuat tim. Kalau tim itu terorganisasi. Jadi ada ketua, ada seksi-seksi, bendahara, ini kalau tim. Jadi kami sebagai calon nomor urut tidak pernah membuat tim. Kami ini berangkat berdasarkan aspirasi masyarakat, berdasarkan aspirasi tim sebagai calon kepala desa Raduta. Jadi apa keinginan tim, anggaplah tim atau masyarakat pendukung kami dan masyarakat diberikan kepada kami, dimandatkan kepada kami untuk membangun desa ini ke depan bagaimana. Jadi yang jelasnya saya tidak pernah ada kontrak atau apapun saja dengan tim. Karena tim sendiri yang punya keinginan untuk membangun desa ini ke depan dan masyarakat. Sehingga mandat beliau saya terima. Sehingga saya mengorbankan segalanya sebagai seorang PNS. Saya ini sebagai PNS. Saya korbankan demi masyarakat ini.
Padahal saya pensiunnya masih tinggal 6,5 tahun. Saya korbankan demi masyarakat. Buat apa dunia kalau tidak semacamnya mengabdi kepada masyarakat, tidak berguna kepada masyarakat. Jadi saya korbankan. Padahal orang mau jadi PNS-nya sulitnya tengah mati. Tetapi kami korbankan PNS itu demi masyarakat. Bukan kami ini untuk tim, tidak pernah membuat tim. Mereka sendiri yang hadir kepada kami, minta kepada kami, masyarakat, sebagian masyarakat minta kepada kami bahwa saya harus nyalon untuk membangun desa ini. Makanya saya korbankan pekerjaan saya yang saya rintis bertahun-tahun demi desa ini. Mungkin itu. Selanjutnya, apakah saudara menjelaskan tentang visi, misi, program saudara kepada orang yang sudah mendukung saudara? Terima kasih. Visi misi ini sebetulnya dari mereka lah yang membuat visi dan misi. Kami tidak pernah membuat visi dan misi, cuman kami hanya meluruskan saja. Jadi visi misi dan saya sampaikan tadi itu adalah visinya mereka. Visinya yang pendukung kami yang sering ke rumah. Visinya masyarakat yang sering ketemu dengan saya di sawah, ketemu saya di pantai, ketemu saya di jalanan. Pak Suham, saya ini maunya seperti ini loh. Petani Lombok ini bagaimana ke depan supaya baik, irigasinya supaya baik. Terus masyarakat Kapasan ke depan biar tidak air rob itu tidak masuk lagi. Itu adalah kemauan masyarakat. Jadi tersampaikan kepada kami. Jadi sebetulnya visi dan misi yang saya sampaikan tadi itu adalah visi dan misinya mereka. Visi dan misinya pendukung kami yang ingin perubahan di daerah Tarantata ini, khususnya masyarakat yang mulai dulu berapa tahun ini kemauannya ingin perubahan itu. Jadi kami tidak pernah punya misi dan misi, tetapi secara pribadi, tetapi secara umumnya itu adalah visi dan misi mereka, khususnya kalau dikatakan tim bukan, tapi pendukung kami dan khususnya umumnya masyarakat Desa Randata. Itu visi dan misinya beliau yang disampaikan kepada saya. Mungkin itu. Oke. Kemudian terkait dengan program kerja. Program kerja saudara diantaranya di poin pertama adalah pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas. Kemudian pengalokasian anggaran mana yang menjadi prioritas saudara? Terima kasih. Anggaran skala prioritas ini yang jelas berdasarkan aspirasi masyarakat. Tidak semerta-merta pimpinan itu punya kebijakan bahwa apa katanya pimpinan, tidak boleh. Jadi berdasarkan hasil musyawarah antar masyarakat, kalau diistilahkan musyawarah dusun, musdus, musdes, itu yang akan di-cover segala prioritas. Satu contoh seumpamanya di dusun Kapasan, ini kenapa kok banjir terus, rob ini kenapa? Ini kan prioritasnya dusun Kapasan atau dusun Keramat umumnya. Diadu dengan prioritas dusun Patukangan semuanya. Kenapa kalau musim air hujan? Petani Lombok ini kalau udah hujan kok selalu mati. Ini kenapa? Soalnya irigasinya kurang baik. Nah, ini dipadu. Prioritas yang mana yang lebih baik dari segi kepentingan sosial dan segi kepentingan ekonomi? Ini berdasarkan musyawarah. Kalau masyarakat sepakat, oke, kepentingan sosial yang didahulukan, kita lebih baik kerjakan yang sosial. Kalau kepentingan ekonomi yang didahulukan, kita kerjakan kepentingan ekonomi. Jadi segala prioritas itu adalah tetap ada di tangan masyarakat. Mungkin itu. Ya, selanjutnya juga terkait dengan penataan administrasi. Sebenarnya tadi sudah banyak dijelaskan tentang konsep alur penataan administrasi desa. Saudara sudah punya pengalaman tentang administrasi desa karena saudara sudah mengungkapkan pengalaman terkait dengan pernah menjadi sekdes di Desa Randutata. Yang jelas pengalaman tentang penataan, pembukuan administrasi desa itu sudah sering dilakukan. Ke depan biar tertata lebih rapi lagi. Tentunya harus ada rencana yang konkret, penataan yang konkret tentang alur administrasi. Jadi apa rencana saudara? Terima kasih.
Penataan secara administrasi, pekerjaan secara administrasi desa ini, yang pertama itu adalah pelakunya. Jadi pelakunya harus betul-betul disesuaikan dengan zaman. Jadi disesuaikan dengan bidangnya. Karena zaman sekarang tidak sama dengan zaman kemarin, sudah tidak sama. Sekarang serba semacam medianya sudah lain. Jadi SDM semacam itu harus dipersiapkan. Semuanya di bidangnya IT, di bidang ini contoh-contoh di bidang internet itu harus dipersiapkan orangnya dulu, di kursus. Kalau perangkat yang memang betul-betul tidak membidangi, nanti biar ada semacam pendamping yang betul-betul yang membidangi, khususnya pemuda-pemuda Randuta. Saya kira banyak pemuda-pemuda Randuta yang siap untuk membangun desa ini. Tidak mengecilkan perangkat yang ada, tetap perangkat yang ada itu ada, tetapi yang tidak mampu menangani di bidangnya ini semacamnya harus yang mampu yang menangani di depan, itu yang menyangkut. Terus yang kedua peralatannya juga dipersiapkan. Tadi sudah saya singgung bahwa semua bagus apapun SDM-nya kalau peralatannya tidak ada, ya tidak bisa berjalan. Atau pengadaan internet ke depan ini yang jelas secara pelayanan masyarakat sudah tidak seperti sekarang. Masyarakat pergi ke kantor desa untuk minta dana, mungkin ke depan satu contoh di Banyuwangi itu tidak ada, sudah masyarakat pergi ke kecamatan minta dana, tidak ada. Sekarang sistemnya sudah online semua, sudah digital semua. Ke depan mungkin Randuta dengan perubahan sistem pemerintahan Kabupaten Probolinggo ke depan mungkin Randuta ikut seperti itu, mungkin seperti itu gambarannya. Jadi secara administrasi harus perubahan total, karena yang kedua semacamnya ada semacam fungsi dan tugas dari perangkat desa itu harus diperjelas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa masyarakat itu untuk mengurus secara administrasi biar tidak bolak-balik. Kalau tidak pergi ke rumahnya kepala desa, tidak mungkin dapat tanda tangan. Ini sudah tidak berlaku semacam itu. Tidak ada. Padahal masyarakat, kepala desa itu adalah pelayan masyarakat. Iya, kalau dulu kepala desa itu minta dilayani oleh masyarakat, kalau sekarang tidak ada. Karena apa? Masyarakat, kepala desa itu dipilih oleh rakyat. Bahasa sederhananya, kepala desa itu adalah pembantunya masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus dilayani. Bukan kepala desa yang minta dilayani oleh masyarakat. Mau minta tanda tangan masih pergi ke rumahnya kepala desa. Tidak ada untuk ke depan semuanya saya itu terpilih. Karena apa? Sudah ada perangkat-perangkat yang dibidangi. Di bidang ini, di bidang ini. Sudah selesai. Ini yang menyangkut masalah administrasi. Mungkin itu. Selanjutnya terkait dengan peningkatan sumber daya. Ini lagi-lagi tentang SDM masyarakat kita. Masyarakat kita memang butuh bimbingan agar meningkatkan sumber daya manusia. Bimbingan terkait dengan kepemudaan, kemudian bimbingan terkait dengan perekonomian. Nah, ini apa langkah konkret saudara? Atau bagaimana cara saudara meningkatkan sumber daya masyarakat, khususnya pada kalangan pemuda dan petani cabai? Ini gimana? Yang pertama yang menyangkut masalah pemuda. Jadi pemuda ini pertama harus diberi motivasi untuk membangun desa. Kalau tidak diberi motivasi untuk membangun desa, tidak bisa. Pemuda itu harus ke depan diberi untuk semangat untuk bekerja membangun desa. Ini motivasi nih. Bahasa terorisnya itu dicuci otaknya. Iya. Otaknya dicuci, bagaimana supaya punya otak pemikiran ke depan yang lebih baik. Ini dulu diberi bahwa harus begini, harus ini. Setelah itu kita diberi pelatihan. Beri pelatihan. Dibentuk dulu badannya. Satu contoh Karang Taruna, badan-badan apa silahkan. Yang penting yang menyangkut masalah kepemudaan. Dibentuk wadah dulu. Setelah dicuci otaknya baru dibentuk wadah. Kalau dia dicuci itu tidak mau dibentuk wadah, diajak untuk menjadi kelompok aja tidak mau dia.
Kalau sudah dicuci otaknya untuk membangun ke depan yang lebih baik, baru dibentuk wadah semacam Karang Taruna, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, baru dia diberi pelatihan-pelatihan. Diberi pelatihan ini, beri pelatihan ini. Setelah itu baru anggarannya, karena yang jelas di dana desa maupun ADD itu anggaran untuk pemuda itu ada. Ya dikasih lah semuanya, transparansi, tak usah langsung pakai bendahara, langsung ditransfer ke rekening bendahara pemuda atau Karang Taruna. Jadi dari bendahara itu langsung transfer, bahasa Madhuran benih beki, langsung per orang, ini tidak usah itu ke depan, biar tidak ada semacam kecurigaan, langsung ditransfer di bidangnya masing-masing. Satu contoh begini, dari bendahara desa ditransfer ke Posyandu, siapa ketuanya Posyandu, dari segi pembangunan siapa ketuanya, transfer semuanya. Jadi kepala desa itu hanya melihat transfer saja, tidak pegang uang. Ini mungkin ke depan seperti itu. Selanjutnya ini lagi. Terus yang menyangkut masalah petani cabai itu ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa petani cabai itu yang mayoritas desa Randutata. Itu yang pertama, yang jelas bagaimana teknis petani itu yang baik. Itu harus diberi semacam itu, masyarakat dan pemuda diberi caranya menanam, caranya pengolahan itu diberi awalnya. Pelatihan. Yang kedua, pemasarannya, apa ada semacam dibentuk kelompok. Satu contoh di Banyuwangi itu dibentuk kelompok, istilahnya apa, dimasukkan ke BUMDes. Itu perlu pembicaraan khusus saya kira kalau petani-petani Randutata itu, karena saya paham karakter petani Randutata Lombok ini. Atau diberi semacam bantuan bagaimana sehingga dia dibentuk semacam badan, baik itu masuk di BUMDes atau badan lain, sehingga dari segi pemasaran bisa terkontroli. Ini jadi semacam pemasaran, karena kalau pemasaran itu repot, karena yang berlaku itu hukum pasar. Kecuali semacamnya kita ada semacam kontrak dengan PT, PT Indofood, PT apa, itu lain sudah. Mungkin itu dari segi pemasaran, termasuk perbaikan tadi yang sudah saya sampaikan, irigasi itu. Mungkin itu yang. Selanjutnya ini di poin terakhir terdapat program kerja saudara. Ini juga terkait dengan tempo penahan air laut. Ini yang sering bermasalah di masyarakat kita, termasuk desa Ponguan, dusun Ponguan yang disampaikan tadi, kemudian Kapasan, kemudian juga dusun Kilin di sebelah barat. Itu masalah dari kita terkait dengan air pasir seongke, kan begitu kata masyarakat kita. Nah, di situ apa langkah konkret saudara terkait dengan banjir rob ini? Mengingat penanganan banjir rob ini butuhkan dana besar. Apakah cukup dana desa digunakan untuk penanggulangan banjir rob ini? Bagaimana langkah-langkah saudara? Terima kasih. Sebetulnya beda antara dusun Kilin dan dusun Kapasan lah, beda penanganannya. Kalau di dusun Kilin itu berhadapan langsung dengan laut, yang jelas itu harus ada semacam butuh penghijauan. Kemarin ada semacam kelompok masyarakat itu menanam penghijauan, tapi fakta di lapangannya tidak seberapa, hanya dihempas ombak berapa hari sudah habis. Ini mungkin dari dulu itu mungkin tidak bisa. Ini apa sebenarnya? Terus yang jelas itu harus semacam ada suntikan dana yang besar dari pihak pusat. Kalau hanya di tingkat kabupaten saya kira tidak bisa. Kemarin saya lihat itu disuntik dana dari pihak provinsi. Tetapi fakta di lapangannya seandainya betul-betul tidak ada semacam penyimpangan, dana 1M itu saya kira sudah cukup. Tetapi ini karena CV yang bekerja, controlling dari masyarakat kurang waktu itu. Ya akhirnya seperti itu. Berapa kali itu ditangani, jebol terus. Karena apa? Mutu daripada pekerjaan itu kurang baik. Untuk ke depan kami berupaya
Yang menyangkut masalah di Dusun Gilin itu, satu, di samping kita semacamnya minta bantuan dari provinsi atau pihak pusat, bisa diselipkan dengan dana desa yang mungkin tidak cukup untuk mengatasi itu, untuk yang dusun ini. Tetapi kita punya strategi. Kalau tiap tahun itu diperbaiki, saya kira bisa ditanggulangi. Karena kami sudah punya angan-angan bahwa modelnya di Dusun Gilin itu harus begini-begini. Jadi di angan-angan itu sudah ada. Saya kira kalau tiap tahun diperbaiki, saya kira bisa. Ini yang di Dusun Gilin. Kalau di Dusun Keramat khususnya di Blok Kapasan, itu air rob naik terus. Itu mudah sekali. Karena apa? Pengalaman. Kok tambah udan ini kok tidak bisa masuk robnya? Kenapa itu masuk rob? Kan cuma begitu masalahnya. Yang jelas itu butuhkan musyawarah dengan pemilik lahan, yaitu Pak Mesto. Tinggal mengukur kita bagaimana. Terus anggaran saya kira cukup untuk hanya Blok Kapasan itu. 1 tahun selesai. Selamanya Kapasan ini tidak mungkin rob naik lagi. Itu. Karena apa? Tambah udang aja tidak kebanjiran. Lain kalau berhadapan dengan laut, lain. Terus penghijauannya sudah ada kemarin. Di selatan itu penghijauan semua. Di utara itu penghijauan semua. Kalau Blok Kapasan, gampang sekali. 1 tahun Kapasan itu insya Allah tidak rob. Mungkin itu. Selanjutnya terkait dengan visi juga. Tadi saudara sudah banyak menyampaikan tentang visi, sudah dipaparkan banyak. Kemudian misi juga seperti itu. Juga program sudah banyak disampaikan, rinci. Kemudian apakah saudara menjamin visi misi saudara terlaksana semua? Selanjutnya apa jaminan saudara? Konsekuensi saudara ketika program yang saudara buat tidak sesuai dengan yang direncanakan. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami tidak punya misi, tapi visi misi itu adalah punyanya masyarakat yang diamanatkan kepada saya. Tidak mungkin apa yang saya sampaikan itu tidak diterima oleh masyarakat. Karena apa? Karena visi dan misi itu adalah visinya masyarakat dan tim orang-orang yang memberikan mandat kepada saya. Tidak mungkin diterima, tidak menerima karena memang visi dan misinya mereka. Jadi saya berkeyakinan visi dan misinya mereka itu adalah punyanya mereka sendiri. Cuman dia mengamanatkan kepada saya. Jadi ya saya sebagai lead sektornya itu nanti. Terus apa kalau semuanya program dan misi ini saya nanti tidak bisa terlaksanakan, nanti masyarakat yang mengadili itu. Masyarakat yang mengadili. Karena apa? Itu adalah visinya masyarakat. Bukan visi dan misi saya. Jadi biar masyarakat yang mengadili. Terserah masyarakat maunya seperti apa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih tentunya. Nantinya harus ada hubungan yang terjalin dengan baik ya antara calon nomor urut 2 ketika nanti menjadi ya, direstui ya, kemudian menjadi calon kepala desa. Jadi nantinya mungkin harus ada hubungan yang lebih erat dengan masyarakat kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mulai dari awal sampai akhir ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan mudah-mudahan semua terlaksana, tentunya dukungan dari semua pihak. Amin. Nah, selanjutnya mungkin hanya itu yang dapat kita bicarakan, kita diskusikan bersama. Selebihnya kita tutup ya. Kita tutup karena memang waktunya sudah selesai. Jadi mungkin hanya itu.